Kamu suka kopi? Wow, dude. Yap. Halo semuanya, selamat datang di video terbaru. Di video kali ini aku akan jawabin asumsi yang sudah kalian kirimkan tentang aku di Instagram. Nah, mungkin yang klik video ini ada juga nih yang penonton-penonton baru yang sebelumnya belum pernah ketemu dengan channel aku. Video kali ini bakal banyak ngomongin tentang aku. Jadi aku saranin teman-teman nonton video lainnya yang mungkin lebih bermanfaat buat teman-teman, kayak video tips belajar di sini, tips public speaking, dan aplikasi rekomendasiku, dan banyak video edukasi lainnya. Pertanyaan ini teman-teman semua yang kirim, tapi aku nggak nunjukin DP dan username karena aku kemarin lupa minta izin. Pernah ikut LDBI. Bagi teman-teman yang belum tahu, LDBI ini adalah lomba debat bahasa Indonesia. Dan ya, aku dulu sempat ikut debat waktu SMA, tapi debatku lebih ke debat bahasa Inggris. Jadi setiap tahun Kemdikbud itu ngadain LDBI dan NSDC. Ini semacam ekuivalennya KSN atau kompetisi sains nasional, tapi untuk debat. Sama-sama untuk nyari perwakilan Indonesia ke tingkat internasional. Kalau LDBI-nya aku belum pernah ikut, tapi National Schools Debating Championship atau NSDC aku ikut tahun 2019 lalu. Pernah jadi ketua kelas. Aku pernah jadi ketua kelas 4-5 kali selama 12 tahun sekolah. Introvert. Yap, aku adalah seorang introvert. Kalau misalnya dites itu dapatnya INTJ, INFP, terus pernah balik lagi INTJ. Tapi yang jelas aku introvert. Suka ngomong sendiri. Yap, selain dari ikut lomba dan lain-lainnya, ngomong sendiri ini benar-benar ngebantu banget untuk public speaking. Itu juga bikin ide itu makin lancar, makin pede, jam terbang makin meningkat. Biasanya aku ngomong sendiri itu sambil ngebayangin lagi ngomong di depan stage yang besar, entah ngomong di Idea Fest, di TED Talk, atau apapun itu, sambil menyampaikan ide luar biasa gitu. Dan itu beneran nurunin atau nyurahin banyak sekali kepercayaan diri. Pernah nangis gara-gara kesusahan waktu nugas? Kalau misalnya nangis karena nugas kayaknya belum pernah. Tapi kalau misalnya merasa burnout, stres berat itu pernah. Bahkan waktu itu aku bikin video vlog a day in the life, itu kan aku kayak banyak agak komplain gitu sama full day school. Nah itu saat fase-fase dimana kayak baru kaget sama pressure atau kayak workload-nya untuk orang-orang kelas 12 atau siswa kelas 12. Dan saat itu aku memang burnout banget, jadi kayak sampai rumah tuh capek banget, gak bisa belajar apa-apa, cuma bisa pulang, istirahat, terus besoknya burnout lagi, terus kayak gitu siklusnya sampai akhirnya terbiasa atau menemukan metode yang tepat. Dan yang saat itu memang parah banget buat aku pribadi. Kayaknya Kak Zahid orangnya kalau sudah pengen sesuatu pasti ambis banget. Sebenarnya enggak juga sih, aku lebih ke orang yang pengen mempertahankan prinsip daripada mendapatkan sesuatu. Mungkin kalau ambis sih bisa dibilang ambis ya, tapi nggak kayak yang aku harus dapat ini, harus dapat itu. Aku pengennya tuh kayak ambis, kayak sampai aku merasa cukup, terus sisanya tuh aku pakein untuk hal-hal yang sesuai sama prinsip aku gitu. Jadi karena ini juga mungkin ya, kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu gitu, aku nggak terlalu nge-push diriku sampai limit. Di satu sisi bagus karena mempertahankan prinsip, di sisi lain jadi ya kadang-kadang suka sulit untuk nge-pressure diri sendiri untuk bekerja lebih keras. Nggak terlalu peduli sama omongan orang. Yap, bisa dibilang gitu, karena aku di YouTube juga udah kayak 10 tahun nih on off terus, dan kayak sering kali ketemu dengan sebanyak macam hate comment, dan di real life juga sering menghadapi orang-orang yang kurang sependapat sama aku, yang memang agak kesel gitu sama aku, dan itu hal yang wajar sih. Tapi kalau misalnya omongan orang, kalau cuma omongan gitu aja, terutama yang nggak bener omongannya, biasanya aku bisa kayak brush off aja. Biasanya kalau orang-orang yang benar-benar peduli sama aku, atau orang-orang yang menurutku penting buat aku lebih peduli sama omongan mereka. Anak rohis. Enggak, aku waktu SMA tuh cuma ikut satu ekskul, yaitu adalah English Club atau klub bahasa Inggris. Alim. Kalau alim ini aku nggak bisa menilai ya. Orang lain pun kayaknya nggak begitu bisa menilai. Yang bisa menilai itu hanya yang maha kuasa di atas. Emang sih, secara berkala aku suka nge-share tentang agama. Aku sadar bahwa beberapa orang nganggep kalau nge-share agama itu pencitraan. Yang penting tuh aku rasa adalah niatnya, dan apapun respon orang lain, ya orang lain cuma bisa praduga aja. Asalkan niatnya itu lurus, mau ngapain, aku rasa gas aja kalau misalnya mau nge-share tentang agama atau hal-hal baik lainnya bahkan. Kalau marah dipendam sendiri. Nah, aku sebenarnya merasa cukup bisa ngontrol amarah, tapi kalau misalnya sama orang-orang deket atau sama orang-orang yang udah kesel banget, kalau marah itu biasanya kayak dari perkataan, tapi nggak kayak yang marah eksplosif gitu, lebih kayak ke perubahan attitude. Perfeksionis, bisa dibilang iya, bisa enggak. Aku lebih kayak, aku tuh suka nganggepnya ini adalah OCD ringan. Mungkin juga teman-teman tahu kalau misalnya lagi ngatur-ngatur sesuatu itu harus proporsinya itu pas banget, harus banding banget. Misalnya ngegantung sesuatu itu harus sejajar, atau kalau aku biasanya tuh buka pintu sekali ke kanan, terus kegeser dikit ke kiri, rasanya tuh nggak puas. Jadi aku harus balik lagi ke pintu itu, terus aku putar sekali ke kanan, sekali ke kiri. Ntar yang jelas tuh antara kanan dan kiri putarannya itu harus sama. Jadi hal-hal kayak gini yang suka ngeganggu aku. Juara kelas terus. Enggak juga, bahkan aku lebih banyak enggak juara kelasnya daripada juara kelasnya. Banyak teman-teman aku yang jauh lebih pintar daripada aku. Kamu diam-diam adalah K-popper sejati.
Sekarang ini aku emang lagi suka lagu Korea, tapi itu lebih karena aku suka bahasanya. Karena bahasa Korea itu menarik banget. Apapun yang kita katakan itu terdengar sangat puitis. 오늘은 카페 위에서 뭉게고 오창을 목욕시켜. Pengen jadi versi Indonesianya Ali Abdal. Nah, ini bener, tapi mungkin bukan ke Ali Abdalnya sendiri, lebih kayak ke study tuber community, yaitu adalah Ali Abdal dan teman-temannya, kayak Anas Nur Ali, Karma Medic, dan lainnya yang banyak bikin video tentang belajar dan pengembangan diri. Dan aku lihat di Indonesia ini lagi berkembang komunitasnya, jadi aku pengen jadi bagian dari perkembangan itu. Kamu sebenarnya ingin main video game lagi? Kalau ingin enggak, tapi enggak mau juga enggak. Lebih kayak ke biasa aja gitu. Enggak pengen, enggak pengen. Kamu kerja lembur bagai kuda kalau ngedit. Ini bener banget, kalau misalnya ngedit tuh aku bisa sampai tengah malam. Atau kadang-kadang tuh kalau biasanya bangun subuh itu ngantuk, bisa tidur lagi. Tapi kalau misalnya hari itu lagi ada video yang mau dipublish, aku itu abis subuh itu susah tidur. Pengen nunggu videonya dipublish dulu. Jarang makan Indomie. Mungkin sekali setiap beberapa minggu. Nggak suka nonton TV series. Justru malah saat ini aku lebih suka TV series dibandingkan dengan film. Positive thinker. Ya, aku bisa bilang aku cukup positif. Aku sendiri sih mengklaim diriku adalah seseorang yang 80% positif, 20% negatif, dan hal-hal lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeh juga, makanya nama podcastku itu adalah The Other 20%. Oh ya teman-teman, aku pengen terima kasih karena sekarang podcast kita udah masuk charts trending di Indonesia. Saat ini tuh kita ranking 1 podcastnya. Terima kasih banyak. Dari luar kalem banget padahal freak parah. Bener. Suka explore tempat baru. Bener sekali. Pernah kebanyakan main sampai akhirnya sadar kalau harus lebih rajin. Yap, ini bener banget. Aku tuh kayak baru ketendang itu waktu awal SMA. Kayak misalnya SMP ke bawah itu main-mainnya tuh parah banget. Jadi sampai kelas 8 itu ada salah satu guruku yang nyentil aku banget. Walaupun kayak harus nunggu sampai SMA buat beraksi, tapi yang dikatakannya adalah hal yang nempel banget di kepala aku sampai saat ini. Nanti kapan-kapan diceritain. Gak pernah nakal. Seperti yang sebelumnya aku bilang, aku pernah masuk fase yang dibilang orang nakal ini. Tapi untungnya aku saat ini merasa ya udah mulai punya pegangan yang lebih kuat lah sama prinsip hidupku, dan mulai punya pemahaman yang lebih baik tentang mana yang menurutku benar dan mana yang tidak, mana yang kuyakini dan mana yang tidak. Tapi fase nakal ini pernah. Bahkan salah satu alasan terbesar kenapa aku bikin video edukasi dan pengembangan diri kayak gini adalah karena aku paham banget fase-fase dimana aku nakal dan fase-fase dimana aku kayak banyak kehilangan arah gitu. Dari video-video ini aku sebenarnya pengen juga ngebantu teman-teman semua, terutama yang belum menemukan dirinya, dan aku juga berharap bisa bantu teman-teman untuk mewujudkan potensi teman-teman yang maksimal. Tentu dari channel ini aja nggak cukup, pasti butuh perjuangan yang lebih. Setidaknya dari channel ini aku bisa membantu membuat lingkungan yang baik buat teman-teman semua, terutama di media sosial. Idealis banget. Yap, aku bisa bilang pada umumnya begitu. Anak pertama, aku anak kedua dari 5 bersaudara. Nggak sepintar itu. Mungkin kalau misalnya maksudnya adalah pintar akademis, pintar di kelas kayak gitu, mungkin bisa dibilang aku nggak sepintar yang banyak orang bayangkan. Jadi memang yang aku katakan dari awal tuh bukan aku pintar, tapi di sini aku membagikan hal-hal atau tips-tips yang berguna untuk aku, dan aku rasa juga bisa berguna buat teman-teman semua. Atau kadang-kadang aku ngomongin hal-hal ilmiah, tapi itu bukan dari kepalaku sendiri, bukan aku sendiri yang research biasanya saat ini. Tapi aku coba nyari-nyari research sama orang yang udah qualified, kemudian aku coba sampaikan ke teman-teman. Jadi mungkin untuk beberapa hal aku perantaranya, dan beberapa hal lagi itu aku menyampaikan berdasarkan pengalamanku yang aku yakin bisa membantu teman-teman semua. Very bapak-bapak like. Yap, aku bisa bilang gitu, terutama kalau misalnya fashion. Aku cenderung suka pakai yang simple-simple atau suka pakai batik, pakai sabuk. Terus sepatunya itu yang kayak simple-simple gitu. Lebih deket sama Abinya, khususnya soal diskusi tentang apapun. Kayaknya nggak ada yang lebih deket sama siapa. Mungkin yang dibicarakan ke keduanya emang hal-hal yang berbeda. Kalau misalnya sama Abi itu mungkin lebih kayak ke perkuliahan atau kehidupan yang bisnis-bisnis kayak begitu. Kalau misalnya sama Umi mungkin lebih tentang kayak perasaan atau hal-hal yang lebih emosional. 24/7 hidup bersama buku. Bahkan beberapa bulan ini aku nggak ada baca buku sama sekali. Aku baru mulai baca lagi sekitar 1-2 minggu yang lalu. Kamu pasti gampang berbaur dengan siapa saja. Kalau aku rasa sih aku cukup terbuka sama siapa aja, kayak nggak terlalu milih-milih pada awalnya. Jadi kalau misalnya mau kenal orang baru itu aku nggak terlalu lihat dia siapa, backgroundnya apa. Tapi akhirnya nanti ada filter-filter yang menentukan apakah aku merasa kehadiran orang ini baik untukku atau tidak. Itu biasanya lebih selektif. Punya privilege yang tinggi. Ya, aku sendiri juga merasa aku memang punya privilege. Sedih juga karena banyak orang di luar sana yang sepintar atau jauh lebih pintar daripada aku yang nggak bisa memaksimalkan potensi dirinya karena tidak ada akses ke privilege seperti ini. Jadi apakah aku punya privilege yang tinggi? Tinggi ini relatif, jadi aku nggak mau bilang aku punya privilege yang tinggi atau rendah. Tapi kalau apakah aku punya privilege, ya aku merasa begitu. Nggak hobi nongkrong, bener banget, aku nggak hobi nongkrong, nggak suka aja pengennya di rumah. Tapi aku punya banyak teman juga yang orang-orang yang suka nongkrong. Dan asal orangnya baik aja, aku
open juga sama mereka. Udah menang banyak lomba. Kayaknya sih jumlah aku menang lomba sama jumlah aku kalah lomba itu sama aja. Jadi mungkin banyak menang, tapi banyak juga kalahnya. Yang terpenting bagiku adalah nyoba aja terus terlepas dari apapun hasilnya. Orangnya nggak suka nunda-nunda. Suka sih, daily routine yang terencana. Enggak juga, aku nggak begitu punya daily routine, tapi biasanya tuh aku punya target sehari itu mau ngapain aja. Jadi lebih ke to-do list gitu bawaannya, bukan kayak daily routine yang terencana. Kamu suka tinggal di daerahmu? Yap, aku bersyukur banget tinggal di sini. Aku suka daerahnya, suka orang-orangnya, dan aku bangga banget kalau misalnya bisa mewakili Provinsi Riau dimanapun itu. Suka milih-milih makanan. Bisa dibilang gitu, terutama kalau misalnya seafood. Aku nggak makan seafood karena nggak tahu, aku bukan alergi atau apa, tapi kalau aku makan seafood itu suka mual. Disukai banyak cewek di sekolah? Nggak juga sih kayaknya. Kalau di sekolahku, kayaknya orang-orang punya selera atau dambaan hatinya masing-masing. Jadi aku kayak biasa aja ke sekolah tuh. Ya kayak datang, terus kayak orang yang lain ya, kayak sendiri aja. Kaya, tergantung dari definisi kaya menurutmu itu apa. Kalau bagi aku ya, aku merasa bersyukur karena bisa memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan dasar dan juga bisa punya banyak akses ke hal-hal yang mengembangkan diriku. Tapi kalau misalnya kaya maksudnya adalah bisa beli apa aja semauku, atau bisa kuliah sebebasnya, atau kalau misalnya aku minta sesuatu, pengen sesuatu tinggal beli aja. Kalau kaya kayak gitu enggak. Bahkan aku di YouTube, di media sosial bikin video edukasi ini selain untuk menyampaikan pesan juga supaya aku bisa nyari uang. Nyari uang supaya aku bisa meringankan beban keluarga kalau misalnya aku kuliah nanti, terutama kalau nggak dapet di jalur-jalur yang reguler. Demikian asumsi dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Aku juga sekarang pengen promosiin podcastku. Podcastku ini adalah tempat untuk bisa membahas atau menggali suatu topik dengan lebih dalam. Dan aku juga di situ pengen melibatkan teman-teman semua. Teman-teman yang penasaran bisa dengerin The Other 20%, available on Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast, dan platform podcast favoritmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.